Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini secara khusus saya ingin membahas sebuah topik yang sebenarnya itu sudah sangat sering dibahas di berbagai forum, juga bahkan di dunia internet. Anda bisa menemukan topik ini di banyak pencarian, akan tetapi hari ini saya ingin mencoba menelisiknya secara lebih komprehensif, yaitu tentang permasalahan ranking di sekolah. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya, masalah ranking itu sudah menjadi pro dan kontra begitu sering. Bertahun-tahun yang lalu sudah sering didengungkan. Ada kelompok yang begitu pro menyuarakan agar sistem ranking tetap diberlakukan seperti adanya, karena itu sangat berguna buat anak-anak kita. Tetapi ada juga kelompok yang kontra dengan hal itu, menyatakan bahwa perankingan atau pemeringkatan buat anak yang dinilai dari sisi akademisnya itu akan sangat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak didik kita. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan sumbang suara, karena beberapa tahun terakhir juga memang banyak perkembangan, ada begitu banyak juga penelitian yang berkaitan dengan efektivitas ranking tersebut di sekolah. Karena itu perlu untuk kita melakukan penyegaran kembali dengan harapan semoga akan terjadi perbaikan di masa-masa yang akan datang. Nah, saya mencoba mengamatinya dulu dari sisi filosofisnya, gimana gerakan ini bisa muncul gitu. Padahal kita tahu bahwa dulu ketika sekolah itu pertama kali muncul, dia tampil dalam format yang sangat sederhana, di mana orang datang ke sebuah tempat, berkumpul dengan beberapa orang di situ untuk menerima pengajaran tentang hal-hal yang mereka sangat perlukan. Misalnya tentang pertanian, mereka ingin tahu tentang bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana pemupukan, dan seterusnya. Mereka belajar atau berlatih kepada seorang yang ahli di bidang tersebut. Begitu juga ketika mereka ingin sebuah informasi tentang masalah kesehatan misalnya, maka akan diundang seorang ahli akademisi yang begitu menguasai tentang praktek kesehatan di zaman itu sesuai dengan teknologi pada saat itu. Lalu dia memaparkannya di hadapan para siswa tersebut, katakanlah demikian. Dan mereka, si siswa ini merasa puas dengan hal tersebut dan mereka bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menerima manfaat dari pengajaran tersebut. Nah, itulah awal mula cikal bakal sekolah. Tetapi kemudian setelah berkembang di abad pertengahan, kemudian menyusul masuk ke zaman modern, orang-orang mulai merasa perlu ada di situ mereka melakukan numbering atau pemeringkatan terhadap beberapa orang yang misalnya dalam satu kelompok itu tersebut, katakanlah 30 orang misalnya. Ada beberapa orang di situ yang menonjol dalam mata pelajaran tertentu yang diampu oleh orang si akademisi tertentu, dan ketika di akhir masa pembelajaran dilakukanlah pemeringkatan atau numbering tadi. Nah, di situ akan muncul siswa yang paling berprestasi, dia jatuh kepada ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Sampai dengan aneka variasi muncul di era-era terakhir. Anak-anak kita kelihatannya ada mulai merasakan dampak negatif daripada ranking tersebut. Di samping tentu ada sukacitanya juga. Nah, dampak negatifnya dari sisi psikologis tentunya akan berdampak buat mereka-mereka yang ada di ranking bawah. Nah, kita melihatnya dulu dari sisi filosofisnya. Dalam kehidupan tentunya yang namanya persaingan, yang namanya kompetensi berpacu untuk saling menjadi juara, itu adalah hal yang lumrah, yang wajar, dan merupakan bawaan habit alami kita. Kenapa? Karena dari sisi kita mengamatinya dari sisi IPA kita, ilmu pengetahuan alam. Manusia lahir dari sperma.
yang saling berlomba mereka untuk menuju sel telur, dan dalam perlombaan tersebut tentunya akan banyak sel sperma yang mati, namun ada satu yang benar-benar unggul. Nah, itu adalah merupakan cikal bakal konsep yang mendasari bahwa kita lahir memang untuk berkompetisi, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan rasa pemenuhan atau fulfillment yang mendatangkan kepuasan dalam diri kita ketika kita mendapatkan hasil tertentu atau menang dalam satu bidang tertentu. Itu wajar sekali. Petinju, para ahli dalam bidang atletik, kemudian juara ngaji dan lain sebagainya, itu mereka mendapatkan satisfaction atau kepuasan dari hormon tertentu di dalam tubuh kita, karena itu memang bawaan alami dalam diri kita untuk menjadi seorang juara bertarung. Nah, itu perlu di cover dulu. Prinsip paling utama itu perlu di cover, bahwa seseorang ingin menjadi juara dan dia merasa berharga ketika itu terpenuhi. Itu natural saja. Nah, kemudian kita mengamatinya lagi ketika waktu berjalan dalam dunia pendidikan kita. Ranking itu tentunya mendatangkan dampak yang positif. Katakanlah misalnya siswa A ketika dia mendapatkan ranking 1, 2, atau 3 misalnya, dia merasa berharga dalam minimal di kelasnya lah dulu. Dia merasa berharga, ada rasa gengsi tertentu yang masuk di dalam jiwanya, dan itu akan menumbuhkan mental juara di dalam diri anak-anak kita. Nah, bayangkanlah misalnya ketika kita punya 1000 sekolah. Di dalam 1000 sekolah itu ada juara 1, 2, 3 dalam satu kelas. Nah, kalau kita di dalam 1000 kelas itu, dalam 1000 sekolah itu memiliki 3 kelas saja masing-masing, artinya ada 3000 kelas. 3000 kelas berarti akan melahirkan 3 orang anak itu per kelas, berarti 3000 anak yang merasakan perasaan unggul tersebut. Dan itu sangat positif dalam ekosistem yang kita bangun di dalam dunia pendidikan. Ada 3000 orang anak yang mereka merasa bersemangat, merasa terpenuhi cita-citanya, merasa bergengsi, merasa punya harga diri dan seterusnya. 3000 anak. Itu baru dari 1000 sekolah. Nah, hal ini kalau terjadi terus-menerus itu akan menimbulkan lompatan dalam kemajuan pendidikan kita, karena self esteem itu tentunya akan menular. Kemudian yang berikutnya adalah ranking tersebut juga sangat bermanfaat untuk para guru, para stakeholder pendidikan memantau sejauh mana kemajuan pendidikan minimal di sekolah mereka. Dia tahu ini anak yang berpotensi di bidang matematika misalnya, dia tahu anak ini berpotensi di bidang bahasa Inggris dan seterusnya. Itu juga bisa dicerminkan melalui ranking-ranking tersebut, karena biasanya ranking-ranking tersebut jarang juga bohong. Tidak mungkin orang yang misalnya IQ-nya di bawah rata-rata tiba-tiba melesat, gurunya salah data dan sebagainya menjadi ranking 1 atau ranking 2, kan tidak mungkin seperti itu. Tidak jauh-jauh gitu. Kalau 1-2 ranking ada terjadi bias dan seterusnya, itu wajar, tapi tidak mungkin juga yang IQ-nya di bawah rata-rata sangat misalnya melompat ke ranking 1 atau 2, kan tidak mungkin juga. Nah, karena itu bagus untuk mereka, para ahli pendidikan itu atau guru-guru kita melakukan pemetaan terhadap sejauh mana kompetensi anak didik kita atau sejauh mana kemajuan yang sudah kita capai di dunia pendidikan. Itulah gunanya ranking. Nah, tetapi di beberapa masyarakat kita kan mereka menolak misalnya fitrah bahwa di dalam masyarakat itu pun kita hidup berkelas. Ada kelas kaya, ada kelas yang kaya banget, ada yang sedang, ada yang miskin dan sangat miskin dan seterusnya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak bisa memungkiri adanya kelas di dalam masyarakat kita, adanya ranking, dan itu bagus untuk kita persiapkan sejak dini dari kelas. Nah, tinggal kita mengatur gimana
cara mempersiapkan anak-anak didik kita itu secara mental bahwa kita memang berbeda. Kita memang ada kelas-kelasnya dalam hidup kita, ada kelas sosial. Kita bukan masyarakat komunis yang menginginkan semua orang itu sama rata dalam masyarakat, dan kita terbukti sudah bahwa sistem komunis yang tidak alami tersebut juga mengalami kegagalan pada akhirnya. Nah, itu tadi baru dari sisi positifnya saya coba paparkan tentang masalah ranking. Tentunya di balik sisi positif pasti juga ada sisi negatif daripada pemeringkatan tersebut. Kalau saya perhatikan, saya baca-baca, saya lihat berbagai macam survei berkaitan dengan kondisi psikologis anak. Dampak negatif yang paling terasa itu adalah permainan ego. Itu yang pertama. Jadi di situ yang berperan ada ego orang tua biasanya, karena orang tua tidak sadar bahwa mereka terjebak ke dalam kompetisi. Seakan-akan mereka siswa yang bertarung. Mereka menjadi siswa yang bertarung di dalam kelas tersebut. Mereka akan habis-habisan mendorong si anak ini untuk menjadi pemenang. Secara tidak sehat gitu. Dalam artian secara tidak sehat, mereka mulai memaksa-maksa si anak, menghancurkan kesenangan si anak. Misalnya waktunya bermain kita rampas, kemudian kita masukkan mereka ke bimbel dan seterusnya yang menyita waktu mereka, sehingga mereka kehilangan kebebasan, kehilangan waktu untuk bermain hanya untuk memenuhi ambisi si orang tua. Ayo nak, kumpulkan lagi piala sebanyak-banyaknya, kita harus bikin lemari kita penuh dengan piala, misalnya piala kemenangan kita, ranking 1, 2, 3 dan seterusnya, untuk prestasi-prestasi semu tersebut. Nah, itulah salah satu kenapa ini akan menjadi pukulan buat si anak. Kemudian si anak juga ketularan akhirnya, karena dia sudah terlibat ke dalam permainan psikologis tersebut, dia egonya juga semakin tumbuh. Akhirnya si anak mungkin tidak terbiasa meraih ranking 2 karena selalu ada di ranking 1. Egonya menjadi rapuh, dia tidak terbiasa untuk menjadi orang yang mengalah. Dia pengennya selalu terdepan, selalu nomor 1, selalu berada di paling atas. Ini akan menjadi masalah dalam pergaulan sosial kalau dia tidak bisa memanajemen emosinya, memanajemen self regulation yang dia miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita dapatkan juga bahwa anak-anak yang terbiasa untuk berkompetisi di dalam kelas secara tidak sehat, itu akan menciptakan lingkungan di mana anak-anak tersebut lihai untuk cari muka, menjadi penjilat, menjadi orang yang suka menyanjung dengan tujuan agar dia mempertahankan rankingnya atau bisa meraih ranking yang lebih tinggi. Dia akan bisa cari muka kepada guru-gurunya. Nah, pada gilirannya ini nantinya kalau menjadi sebuah kebiasaan, menjadi kultur, ketika anak-anak ini memasuki dunia kerja, makanya kita akan menemukan generasi kita yang begitu lihai mencari muka. Di kantor misalnya, anak-anak kita mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di ruang kelas. Cari muka terhadap atasan, cari muka terhadap bos, dan seterusnya. Menjilat sana-sini. Itu yang kedua, dampak negatif, dampak psikologis yang didapat dari pemeringkatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak juga pada gilirannya akan menjadi stres sendiri mereka. Saya ingat ada sebuah ungkapan dari seorang ahli pendidikan yang mana katanya kalau sistem pemeringkatan itu adalah semacam lingkaran setan. Jadi anak-anak itu seperti keledai yang ditunggangi oleh beban yang sangat berat, di mana mereka di hadapannya itu diletakkan sebuah makanan yang tidak pernah mereka dapatkan. Jadi mereka akan berjalan terus menuju makanan tersebut, tapi makanannya tersebut tidak pernah mereka dapatkan, semacam imajinasi semu, seperti Fata Morgana gitu. Nah, itulah yang kita timpakan kepada anak-anak kita. Kita ciptakan mereka sejak SD untuk terus ada di dalam imajinasi mereka sendiri, bahwa kalau ranking 1 itu aku bakal gini-gini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampak negatif daripada pemeringkatan ini lama-kelamaan akan membentuk mindset di dalam diri si anak. Kalau misalnya anak kita
berada di posisi ranking 4, 5, oke lah, seperti itu, ada di pertengahan atau di ranking atas, kita tidak terlalu risau mungkin dengan itu. Tapi bagaimana kalau anak kita ini ada di ranking 30 dari 30 siswa, atau ranking 25 dari 30 siswa, dan itu berlangsung bertahun-tahun? Bagaimana cara dia memulihkan rasa percaya dirinya, bagaimana cara dia untuk keluar dari mindset yang salah bahwa dia adalah orang yang bodoh, bahwa dia adalah orang yang tidak bisa, bahwa dia adalah orang yang IQ-nya di bawah rata-rata orang lain. Itu terjadi berlangsung bertahun-tahun, lama-kelamaan itu akan menjadi kebenaran dalam dirinya, bahwa aku memang bodoh, aku memang tidak bisa, aku memang anak yang nakal, malah dia mencap. Karena memang ada penelitian bahwa anak-anak nakal itu berdasar apa yang diucapkan oleh gurunya. Jadi ketika misalnya si guru mengucapkan kamu anak yang bodoh, dia akan mencari pemuasan di bidang yang lain. Nah, bidang yang lain itu namanya adalah kenakalan. Jadi dia merasa bangga untuk berbuat nakal sebagai cara untuk menutupi kebodohannya dalam mata pelajaran tertentu. Itu ada penelitiannya. Jadi betapa berbahayanya masalah ranking ini, apalagi kalau dilakukan sampai ranking terakhir, dilakukan bertahun-tahun, berulang-ulang seperti itu. Itu akan terpatri di dalam jiwa si anak, yang pada dasarnya nantinya akan menjadi kenyataan dalam kehidupannya, akan menjadi takdir dia gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Sudahkah pemerintah melakukan langkah-langkah yang benar? Kita melihat langkah Menteri Pendidikan untuk membuat kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah merupakan kemajuan. Artinya anak-anak kita harus dibebaskan dari stres, anak-anak kita harus dibebaskan dari beban-beban psikologi, anak-anak kita harus dibebaskan dari rasa persaingan yang tidak sehat itu. Itu kesadaran yang bagus, kurikulum merdeka namanya. Itu mulai sadar. Nah, tetapi menurut saya masih ada yang kurang di situ. Nanti akan coba saya jabarkan. Kemudian ada juga anggapan bahwa katanya kalau di ranking, bagaimana dengan anak-anak yang ahli menurut Howard Gardner, itu kan penelitian dari seorang Howard Gardner. Manusia itu memiliki 7 macam kecerdasan. Di antaranya itu kecerdasan matematika, kecerdasan visual, kecerdasan linguistik atau berbahasa. Kemudian ada kecerdasan berhubungan sosial dan lain-lain. Ada 7 macam. Nah, kenapa katanya kita tidak beri perhatian kepada 7 bidang itu? Sehingga nantinya ada anak yang ranking 1 dalam bidang matematika, ada anak yang ranking 1 dalam bidang tarik suara misalnya, atau dalam bidang musik, dan seterusnya. Muncul pendapat seperti itu, karena kan banyak keahlian. Nah, akhirnya saya ingin memberikan semacam feedback atau saran kepada stakeholder pendidikan, bahwa secanggih apapun zaman, menurut saya kita tidak perlu menciptakan sebuah kurikulum yang merdeka 100%. Dalam artian kita masih membutuhkan yang namanya persaingan. Kita masih manusia normal, secara alamiah kita butuh bersaing. Lingkungan perlu mendesain sebuah persaingan yang sehat. Itu yang pertama. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa persaingan di dalam kelas harus diiringi dengan 2 hal, yaitu sikap sabar dan syukur. Nah, ini baliknya ke terminologi agama, karena memang itu sangat penting. Kita tidak memungkiri adanya kelas-kelas di dalam masyarakat, namun anak-anak didik kita harus dibekali dengan rasa sabar dan syukur. Sabar untuk mereka menerima diri mereka apa adanya. Mereka juga harus bersyukur dengan apa yang dikarunikan Allah kepada mereka. Nah, itu baru benar menurut saya, karena itu sesuai dengan hukum alam. Ada memang orang yang ditakdirkan juara kelas, ada orang yang takdirkan pas-pasan, namun mereka juga harus menjadi super ahli di dalam sabar dan syukur ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekolah menurut saya juga jangan sampai membuang yang namanya konsep challenge atau tantangan dalam diri siswa. Karena kalau kita buang tantangan-tantangan tersebut, itu sama saja juga kita ingkar dari kodrat manusia. Manusia itu lahir
menghadapi begitu banyak challenge atau tantangan dalam kehidupannya. Kalau anak-anak kita dibiarkan merdeka semerdeka-merdekanya, enjoy terus mereka setiap hari, mereka tidak akan memiliki keahlian atau hormonnya tidak terlatih untuk menerima yang namanya tantangan. Ingat masa-masa lalu kita ketika ada Eptanas, ujian nasional yang agak sedikit horor, itu membuat anak-anak juga mereka terpacu untuk belajar. Nah, tetapi ketika itu dilepaskan sama sekali, anak-anak kita lolos dengan mudahnya, ya suka tidak suka kita akhirnya akan menciptakan generasi yang lembek. Mereka enjoy setiap saat, mereka terlena dengan aneka macam kemudahan, dengan aneka macam kenyamanan, yang itu akan menjadi senjata makan tuan dalam kehidupan mereka. Pesawat terbang itu bisa terbang karena adanya gesekan badannya dengan angin atau udara. Kapal laut, ia bisa berlayar sampai menembus negara sebelah, itu karena ada gesekan lambung pesawat, lambung kapal dengan air laut. Untuk itulah tantangan-tantangan itu diciptakan dalam kehidupan kita agar anak-anak kita menjadi orang yang kuat. Nah, jangan sampai ujian nasional dihapuskan 100%, digantikan dengan kegembiraan total untuk si anak. Itu menurut saya salah satu langkah yang agak salah fatal ya. Kemudian kita juga harus mengamati masalah ranking ini secara lebih komprehensif. Masukkan di situ unsur intelektualitasnya juga jalan, kita menghargai juga unsur spiritual dan akhlak menurut saya. Artinya gini, ada anak yang sangat cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan alam misalnya, tapi dia kurang bisa memahami atau berempati dengan teman-temannya, maka dia akan kalah oleh si anak yang IPA-nya mungkin pertengahan nilainya, tapi akhlaknya sangat bagus. Bagus itu dalam artian sesuatu yang bisa dilihat, bisa dinilai sehari-hari oleh baik kawan-kawannya maupun guru-gurunya. Nah, itu dia akan kalah si anak yang ahli dalam cuma bidang pengetahuan alam ini oleh si anak yang punya akhlak ini. Nah, kemudian masukkan juga di dalam pemeringkatan tersebut unsur seperti yang bersifat suplementer ya, seperti kecerdasan emosi, kemudian kematangan dalam hal bersosialisasi misalnya, itu dijadikan dalam satu paket. Artinya kita berfokus kepada otak dan hati dulu sebagai center yang paling utama, otak dan hati. Kita tidak perlu misalnya membicarakan tentang anak yang jago musik, jago olahraga dan seterusnya. Fokuslah kepada dua hal ini karena ini memang yang paling sangat menjadi fokus dalam dunia pendidikan kita, yaitu otak dan hati, sinkronisasi otak dan hati. Menurut saya kesitulah seharusnya pendidikan kita mengarah, di samping spiritualnya juga. Kalau kita ciptakan ke bidang-bidang yang lain seperti musik, kemudian ahli tanaman dan seterusnya, itu nanti akan berkembang sangat lebar sekali menurut saya. Akan muncul ahli, misalnya anak ahli bisnis dan seterusnya, kan kita akan bingung sendiri nantinya ke sekolah kalau terlalu banyak area yang ingin kita cover untuk anak-anak kita ini. Lebih baik fokuskanlah pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan untuk membenahi otak dan hati ini. Insya Allah dunia pendidikan kita akan beres dan bergerak maju. Semoga ini bermanfaat dan menjadi perhatian kita bersama dan membawa lompatan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.